Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Saya sendiri, Eva Andriani, NIM 40118032 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan subbab mengenai latar belakang. Dalam praktiknya, aktivitas karyawan bekerja paling sedikit 8 jam per hari yang dipenuhi dengan berbagai kesibukan untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Belum lagi jika ada lembur. Selama bekerja, banyak resiko yang dihadapi karyawan, bahkan terkadang dapat mengancam keselamatan jiwa dan raganya. Hal ini merupakan kewajiban perusahaan untuk melindungi karyawan selama jam kerja. Bahkan karyawan juga dilindungi keselamatannya selama menuju dan pulang dari tempat kerja. Nah, keselamatan kerja yang dilakoni karyawan biasanya tergantung lingkungan di mana dia bekerja. Hal ini disebabkan lingkungan kerja akan mempengaruhi keselamatan kerja karyawan. Artinya, lingkungan kerja harus dapat menjaga dan melindungi karyawan dari kecelakaan kerja. Dalam praktiknya, lingkungan kerja itu meliputi kondisi baik di dalam kantor, pabrik, gudang, dan di lapangan. Hal lain yang perlu diperhatikan di samping kecelakaan kerja adalah kesehatan kerja karyawan. Karyawan harus benar-benar menjaga kesehatan dirinya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Karyawan yang bekerja dalam kondisi kesehatan kurang baik akan membahayakan dirinya. Di samping itu, juga akan ikut membahayakan keselamatan orang lain. Karena jika kondisi kerjanya kurang baik, maka dalam menjalankan kerjanya juga tidak akan sempurna. Sebab selanjutnya yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, keselamatan kerja adalah aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Artinya perusahaan itu harus berusaha untuk menjaga jangan sampai karyawan mendapat suatu kecelakaan pada saat menjalankan aktivitasnya. Sedangkan kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Artinya jangan sampai kondisi lingkungan kerja akan membuat karyawan tidak sehat atau sakit. Untuk menjaga keselamatan kerja karyawan terjaga dan terjamin, ada beberapa komponen yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, tersedianya peralatan kerja yang memadai. Nah, perusahaan itu harus menyediakan peralatan kerja yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Misalnya, tersedianya masker helm, sarung tangan, baju kerja, kacamata, sepatu, penutup telinga, peralatan kerja lainnya, dan juga alat pemadam kebakaran untuk menjaga jika terjadi kebakaran di setiap lokasi tertentu. Nah, yang kedua, perawatan peralatan secara terus-menerus. Peralatan kerja harus selalu digunakan pada saat yang bekerja atau berada di ruangan tertentu. Peralatan kerja ini harus selalu dipelihara agar dapat digunakan setiap saat untuk menghindari kemacetan sehingga membahayakan karyawan. Yang ketiga, kepatuhan karyawan. Setiap karyawan atau yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan wajib mematuhi aturan tentang keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini penting karena jika ada yang tidak patuh terhadap penggunaan peralatan kerja dan rambu-rambu akan mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, yang keempat, prosedur kerja. Karyawan itu harus mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap prosedur kerja akan berakibat kepada kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Nah, yang terakhir, petunjuk kerja di setiap lokasi kerja. Perusahaan itu harus membuat petunjuk atau rambu-rambu kerja di setiap lokasi tertentu. Penempatan petunjuk kerja perlu dikarenakan mengingat karyawan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, penetapan petunjuk kerja itu harus di tempat yang strategis serta mudah dilihat. Sedangkan dalam hal kesehatan kerja, komponen yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kondisi udara di ruangan. Kondisi udara di dalam ruangan haruslah disesuaikan dengan kondisi yang seharusnya. Kondisi udara juga berkaitan dengan keberadaan debu baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kondisi udara ruangan yang tidak sesuai akan mengakibatkan karyawan jatuh sakit. Nah, yang kedua, ventilasi ruangan. Artinya adanya alat untuk menjaga sirkulasi udara di dalam suatu ruangan. Nah, ruangan yang tidak memiliki ventilasi udara akan menyebabkan sumpek dan menimbulkan berbagai penyakit. Yang ketiga, kebisingan. Artinya untuk ruangan tertentu yang menggunakan mesin yang memiliki suara yang keras dan menyebabkan kebisingan, maka diperlukan alat peredam suara untuk mengatasinya. Kebisingan akan mengakibatkan telinga atau pendengaran karyawan menjadi terganggu. Nah, yang keempat, tersedianya pembuangan kotoran limbah. Perusahaan itu harus menyediakan pembuangan limbah baik limbahnya itu berbentuk air ataupun udara sehingga tidak mengganggu kesehatan karyawan termasuk kesehatan warga. Yang kelima, penerangan atau cahaya. Setiap ruangan itu harus memiliki penerangan yang cukup sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Nah, penerangan itu dapat dalam bentuk masuknya sinar matahari pada jam tertentu atau dapat menggunakan lampu penerangan yang cukup. Kekurangan penerangan atau cahaya akan mengganggu kesehatan karyawan. Nah, subbab selanjutnya yaitu tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, membuat karyawan merasa aman.
Yang kedua, memperlancar proses kerja. Yang ketiga, agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. Yang keempat, mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja, tidak mengganggu proses kerja. Yang keenam, menekan biaya. Yang ketujuh, menghindari kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, yaitu menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurhayati, NIM 4011800011. Langsung saja, risiko yang dihadapi. Dalam praktiknya, risiko yang dihadapi pekerja beraneka ragam. Paling tidak terdapat dua hal penyebab risiko kecelakaan kerja, yaitu yang pertama, unsur sengaja. Artinya, karyawan sengaja melakukan kesalahan pada saat bekerja. Kesengajaan ini diakibatkan karena karyawan memang tidak suka dengan perusahaan sehingga dilampiaskan kepada peralatan kerja. Kemudian yang kedua, unsur tidak sengaja. Ini kejadian yang menimpa karyawan pada saat bekerja dilakukan secara tidak sengaja. Terdapat berbagai jenis atau tipe kecelakaan yang sering timbul dengan berbagai jenis pekerjaan. Adapun tipe kecelakaan kerja yang sering terjadi, yang pertama terbentur, contohnya tergores. Kemudian yang kedua terpukul, contohnya karena terjatuh. Kemudian yang ketiga tertangkap pada dalam dan di antara benda, contohnya terjepit. Kemudian jatuh karena ketinggian yang sama, jatuh karena ketinggian yang berbeda, tergelincir dan lain-lain. Akibat dari kecelakaan kerja baik disengaja maupun tidak disengaja, terdapat maka akan menimbulkan berbagai resiko. Secara umum resiko tersebut seperti yang pertama, cacat fisik. Artinya karyawan mengalami kerusakan atau cacat pada bagian atau seluruh anggota tubuhnya seperti patah tangan, patah kaki dan lain-lain. Kemudian yang kedua, cacat mental. Artinya karyawan tersebut mentalnya yang rusak seperti stres atau gila akibat tekanan dari pekerjaan. Kemudian yang ketiga, cacat seumur hidup. Artinya akibat dari pekerjaan menyebabkan karyawan cacat seumur hidup sehingga tidak dapat lagi melakukan aktivitas kerja. Kemudian yang keempat, meninggal dunia. Meninggal dunia adalah akibat dari kecelakaan yang parah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Yang pertama, kelengkapan peralatan kerja. Maksudnya bahwa peralatan keselamatan kerja yang lengkap sangat diperlukan. Artinya makin lengkap peralatan kerja yang dimiliki, maka keselamatan kerja makin baik. Kemudian yang kedua, kualitas peralatan kerja. Artinya di samping lengkap peralatan kerja yang dimiliki juga harus diperhatikan kualitas dari perlengkapan keselamatan kerja. Makin tidak berkualitas perlengkapan keselamatan kerja, maka keselamatan kerja karyawan makin tidak terjamin. Kemudian yang ketiga, kedisiplinan karyawan. Maksudnya hal berkaitan dengan perilaku karyawannya dalam menggunakan peralatan keselamatan kerja. Bagi karyawan yang disiplin, keselamatan kerjanya makin terjamin. Kemudian yang keempat, ketegasan pimpinan. Maksudnya ketegasan pimpinan dalam menerapkan aturan penggunaan keselamatan kerja, penggunaan peralatan keselamatan kerja. Kemudian yang kelima, semangat bekerja. Artinya dengan peralatan keselamatan kerja yang lengkap, baik dan sempurna, maka akan memberikan semangat kerja yang tinggi. Kemudian yang keenam, motivasi kerja. Maksudnya sama dengan semangat kerja. Motivasi karyawan untuk bekerja juga akan kuat jika peralatan keselamatan kerja yang lengkap, baik dan sempurna. Kemudian yang ketujuh, pengawasan. Artinya setiap karyawan harus diawasi dalam menggunakan peralatan keselamatan kerja. Kemudian yang kedelapan, umur alat. Maksudnya umur dari peralatan kerja juga akan mempengaruhi keselamatan kerja karyawan. Oleh karena itu, peralatan yang sudah lewat umur ekonominya harus diganti dengan yang baru. Kemudian selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesehatan karyawan. Karyawan yang selalu sehat merupakan idaman seluruh karyawan. Demikian juga, perusahaan akan merasa senang jika perusahaannya sehat semua, karena akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja karyawan yaitu yang pertama, udara. Maksudnya adalah kondisi udara di ruangan tempat kerja harus membuat karyawan tenang dan nyaman. Misalnya di dalam ruangan tertutup, tentu perlu diberikan perbandingan ruangan yang cukup. Kemudian yang kedua, cahaya. Kualitas cahaya di ruangan juga akan sangat mempengaruhi kesehatan karyawan. Pada ruangan gelap atau cahayanya kurang terang, tentu akan merusak kesehatan karyawan, terutama kesehatan mata. Kemudian yang ketiga, kebisingan. Suara yang ada di dalam ruangan atau suatu lokasi bekerja. Ruangan yang terlalu berisik atau bising tentu akan mempengaruhi kualitas pendengaran. Kemudian yang keempat, aroma berbau. Maksudnya untuk ruangan yang memiliki aroma yang kurang sedap, maka kesehatan akan sangat terganggu. Kemudian yang kelima, layout ruangan. Tata letak ruangan sangat mempengaruhi kesehatan
menyediakan karyawan, misalnya tata letak kursi, meja, serta peralatan lainnya. Oleh karena itu, agar karyawan tetap sehat, tata layak ruangan perlu diperhatikan, misalnya penempatan tempat pembuangan limbah atau sampah. Selanjutnya, saya Desi Nur Safitri dengan nomor NIM 4011825 akan melanjutkan presentasi dari teman saya Anissa Nurhanti. Di sini saya akan menerangkan subbab tentang ruang lingkup dan keselamatan kerja, larangan dan kewajiban untuk bekerja, dan cara mengurangi kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu ruang lingkup dan syarat keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ruang lingkup keselamatan kerja yaitu meliputi seluruh tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Segala tempat yang masih berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia, itulah ruang lingkup keselamatan warga Indonesia. Selanjutnya yaitu syarat-syarat keselamatan kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ada beberapa. Di antaranya yaitu 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. 4. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. 5. Memberi potongan pada kecelakaan. 6. Memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. 7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar matahari, suar, dan getaran. Yang ke-8 yaitu mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. 9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 10. Menyelenggarakan penerangan yang cukup dan baik. Syarat-syarat lainnya ada di buku, bisa dilihat sendiri teman-teman. Yang selanjutnya yaitu larangan untuk bekerja. Untuk menjalankan keselamatan kerja secara bersama, dalam praktiknya terdapat beberapa jenis tipe karyawan dan kondisi-kondisi kerja yang mendapat larangan atau perlakuan khusus untuk bekerja. Kalaupun tetap dipekerjakan, maka ada kewajiban untuk melindunginya. Misalnya anak-anak di bawah umur, penyandang cacat, perempuan dengan kondisi tertentu misalnya hamil, haid, dan waktu bekerja. Ada beberapa larangan untuk bekerja. Di antaranya yaitu pekerja atau buruh perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23 sampai dengan pukul 7 pagi. Yang kedua yaitu pengusaha dilarang mempekerjakan pekerjaan atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 7. Selanjutnya, menurut Undang-Undang, pengusaha harus melindungi karyawan dalam kategori pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Yang kedua, pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 5. Setiap pengusaha wajib melaksanakan tentang waktu kerja. Selanjutnya yaitu kewajiban dalam bekerja. Yang pertama yaitu pengusaha wajib memberikan perlindungan kepada para karyawan. B. Memberikan keringanan bagi pekerja atau buruh yang mendapat musibah. C. Yaitu pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Selanjutnya yaitu cara mengurangi kecelakaan kerja. Dapat diketahui bahwa kecelakaan kerja itu sering terjadi meskipun telah disediakan program kerja yang baik. Penyebab dari kecelakaan kerja itu banyak sekali, ada unsur yang sengaja maupun unsur yang tidak sengaja. Oleh karena itu, kecelakaan kerja harus dapat diminimalis. Cara mengurangi kecelakaan kerja diantaranya yaitu 1. Membuat aturan tentang keselamatan kerja. Perusahaan harus membuat suatu peraturan tentang keselamatan kerja. Biasanya aturan itu ditulis dalam bentuk buku yang diberi judul Pedoman Keselamatan Kerja, baik untuk kondisi di air, di darat, maupun di udara. Yang kedua yaitu membuat rambu-rambu yang mudah dibaca. Pihak perusahaan juga harus memasang rambu-rambu di setiap sudut yang dianggap penting. Tujuannya agar karyawan dapat mengetahuinya, sekaligus mengingatkan mereka akan keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu menyediakan alat pengaman kerja. Dalam bekerja sudah disediakan berbagai alat pengamanan, tergantung di mana lokasi bekerja. Misalnya, penutup kepala berupa helm atau masker untuk menutup mulut.
Peralatan keselamatan kerja ini harus digunakan pada tempat di mana karyawan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang keempat yaitu selalu melakukan pemeliharaan alat secara terus-menerus. Peralatan kecelakaan kerja harus suatu waktu secara terus-menerus dijaga dan dipelihara. Tujuannya agar fungsi dari peralatan tersebut tetap terjaga kualitasnya. Yang kelima yaitu melakukan pengawasan secara ketat. Karyawan yang menggunakan peralatan keselamatan kerja harus diawasi secara ketat. Karena kebanyakan karyawan lupa atau lalai tidak menggunakan peralatan kerja atau tidak menggunakan secara benar. Yang keenam yaitu memberikan sanksi bagi yang melanggar. Jadi ada semacam sanksi atau tindakan bagi mereka karyawan yang tidak menggunakan peralatan bekerja selama bekerja. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.